Nah, yang lalu kita sudah belajar tentang yang pertama tentang apa? Apa itu bermain dan manfaat bermain. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang bagaimana kita memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesempatan bersama anak. Yang ketiga, kita juga sudah belajar tentang pentingnya kemampuan bahasa anak. Ya, nah pada hari ini kita akan belajar tentang berbagai aktivitas untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan kemampuan berbahasa anak, kita akan pelajari dalam bentuk kelompok. Nah, saya akan membagi kelompok dalam 3 kelompok. Dari sebelah kiri saya kelompok pertama, di bagian tengah yaitu kelompok kedua, dan di sebelah kanan saya itu kelompok ketiga. Nah, untuk kelompok pertama nih, Pak Hina mau dikasih nama kelompoknya kelompok apa nih namanya? Bujang. Kelompok bujang. Oke. Nah, untuk Ibu Dian ini kelompok 2 nih mau dikasih nama kelompok apa? Jomblo, Bu. Ya, kelompok jomblo. Untuk kelompok 3 nih, Pak Nelson mau dikasih nama kelompok apa nih? Sejahtera. Oke, kelompok sejahtera. Ya, semuanya sudah dalam bentuk kelompok ya. Nah, kelompok 1 yaitu kelompok Pak Hina nih. Saya minta kepada kelompok untuk berdiskusi, membaca buku pintar yang Bapak Hina bersama teman-teman pegang. Ya, silakan dibaca ya Bapak Hina ya, didiskusikan. Kemudian nanti dipilih salah satu anggota untuk menceritakan kembali apa yang dipelajari. Paham, Pak? Paham. Ya, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2 yaitu kelompok jomblo. Nah, di kelompok 2 ini silakan ibu-ibu dalam kelompok jomblo ini belajar atau memilih 2 buah lagu daerah atau 2 buah pantun. Nah, setelah itu ibu-ibu pernah tidak menyanyikan lagu daerah? Pernah, Bu. Pernah ya. Jadi silakan ibu memilih lagu daerah yang sesuai dengan keinginan ibu-ibu dan nanti bisa dinyanyikan bersama anak di rumah ya ibu-ibu ya. Iya, Bu. Nah, terus kita lanjut ke kelompok Pak Nelson nih, kelompok 3. Di kelompok 3 nanti ini saya minta Pak Nelson bersama teman-teman untuk mempraktekkan salah satu anggotanya. Ada yang menjadi bapak dan ada yang menjadi anak. Nah, yang menjadi bapak nanti ini akan berperan seolah-olah menjadi seorang bapak yang menyambut anaknya pulang dari sekolah. Menyambut dengan hangat, dengan senyuman, kemudian menanyakan bagaimana perasaan anak ketika anak pulang sekolah, terus apa saja yang sudah dilakukan sesuai dengan dialog yang sudah ada di buku pintar yang sekarang sudah dipegang sama Bapak Nelson bersama teman-temannya. Oke, baik, saya beri waktu untuk berdiskusi 5 menit ya. Silakan untuk berdiskusi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah siap untuk menyampaikan hasil diskusinya? Sudah. Oke, kita langsung ke kelompok 1 ya. Baik, dari kelompok 1 dari kelompok Pak Hina nih, kelompok sayang. Ya, siapa yang akan dipilih untuk menyampaikan hasil dari kelompok 1? Silakan. Iya, Bu. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sangat mantul ya jawaban-jawabannya. Untuk mengapresiasikan kelompok 1 nih, kita tepuk mantul ya. Oke, masih ingat kan cara tepuk mantul? Masih, Bu. Oke. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, wah sangat-sangat luar biasa ya kelompok 1 ini. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke kelompok 2 nih, kelompok jomblo, kelompok dari Ibu Dian.
Silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Wah, luar biasa sekali ya. Tidak kalah hebat nih kelompok 2 ini, sama juga hebat seperti kelompok 1. Nah, untuk apresiasikan kelompok 2 yang begitu hebat, kita tepuk hebat ya. Masih ingat kan cara tepuk hebatnya seperti apa? Masih, Bu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Wah, sangat-sangat luar biasa. Terima kasih ya untuk ibu-ibu kelompok 2. Nah, sekarang kita berpindah ke kelompok 3 nih, kelompok Bapak Nelson. Silakan kelompok Bapak Nelson untuk menyampaikan hasil diskusi. Wah, luar biasa ya. Salut sekali nih dengan kelompok Bapak Nelson. Luar biasa ya, tidak kalah juga dengan kelompok 1 sama kelompok 2. Untuk mengapresiasikan hasil diskusi Bapak Nelson bersama teman-teman, mari kita tepuk hebat juga ya. Atau kita tepuk apa nih? Tepuk salut ya untuk itu kelompok Bapak Nelson. Masih ingat kan cara tepuk salut ya? Masih, Bu. Oke, ayo kita mulai. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah berusaha, yang sudah menyampaikan, memaparkan hasil diskusi, yang sudah mau mempraktekkan. Sangat-sangat terima kasih, sangat-sangat luar biasa. Tadi kita telah ikuti cerita dari kelompok 1 nih. Saya ingin tahu kira-kira yang kita belajar tadi itu apa isi atau makna dari cerita kelompok 1 tadi? Saya dari kelompok 1 tadi, yang bisa saya ambil hikmatnya, Bu, Ya, silakan Ibu. itu bisa saling menghargai, Ya. saling menghormati Ya. terhadap sesama. Tidak boleh sombong dengan apa yang kita punya sekarang, Bu. Ya. Kita juga harus bisa rendah hati, Bu. Itu yang saya tangkap dari pelajaran yang saya sudah terima. Oke, baik. Terima kasih Bu Diani ya. Jawabannya sangat-sangat luar biasa. Kira-kira masih ada tidak lagi nih yang mau menyampaikan atau mau menjelaskannya lagi? Kalau dari kelompok 2, Bu, Iya, Pak. kita tidak boleh merasa apa ya? Sombong dengan apa yang kita miliki, Bu. Oke, baik ya. Terima kasih ya Bapak Nelson bersama teman-teman ya. Nah, menurut mama-mama, kegiatan yang telah kita buat tadi itu kira-kira bermanfaat tidak untuk orang tua dan untuk anak? Bermanfaat, Bu. Ya, kalau bermanfaat, kira-kira apa saja nih manfaatnya? Kira-kira apa saja nih? Ya, silakan Ibu Dian. Ada sedikit cerita, Bu, soal manfaatnya. Ya, silakan. Awalnya anak saya ini, Bu, enggan menceritakan apa saja yang dia alami, Bu. Ya. Anak saya hanya selalu diam. Tapi sekarang setelah saya mendapat pelajaran ini, Bu, sekarang anak saya sudah mau menceritakan tentang apa yang ia lakukan, baik di sekolah, di tempat dia bermain juga, Bu. Karena saya sering mengajak dia berbicara, Bu, bercerita. Itu yang sudah saya lakukan, Bu.
Wah, sangat luar biasa ya. Terima kasih ya Ibu Dian ya. Ya, Bu. Kira-kira nih masih ada tidak nih pendapat lain dari Bapak Nelson atau dari Pak Hina kira-kira? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih atas usaha dan kerja dari teman-teman atau mama-mama dalam kelompok tadi ya. Kegiatan bercerita, bernyanyi, dan bermain bersama anak sangat mungkin dan mudah untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan kosakata atau kata baru bagi anak. Dan ketika orang tua mau mencoba berbicara dengan efektif seperti yang dicontohkan tadi, hal ini akan membuat anak merasa dihargai, akan menjadi lebih terbuka kepada orang tua dan mau menceritakan pengalaman dan masalahnya. Nah, saya sangat berharap nih Bapak Mama bisa melakukan, bisa mempraktekkan apa yang sudah kita belajar. Saya yakin juga Bapak Mama bisa lakukan semuanya itu dengan semangat, dengan tekun, dengan sukacita, dan tanpa ragu-ragu.